Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar PPKN tema 6 subtema 3 mengenai sikap peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tahukah kamu apa itu hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Sebagai anak-anak, kita mempunyai hak untuk bermain bersama teman-teman. Adapun sebagai seorang pelajar, kita mempunyai kewajiban untuk belajar. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban dengan benar. Memberikan kesempatan kepada semua teman agar dapat bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Kita harus bermain tanpa membeda-bedakan teman. Dengan demikian, bermain bersama teman akan lebih menyenangkan. Manusia dapat memanfaatkan sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber energi. Berikut cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Kemudian yang kedua, membuat terasering pada lahan miring. Anak-anak, terasering adalah suatu pola atau teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat atau berteras-teras sebagai upaya pencegahan erosi tanah. Berikut fungsi terasering. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kestabilan lereng. Yang kedua, memperbanyak resapan air hujan ke dalam tanah. Yang ketiga, mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng. Dan yang keempat, menampung dan menahan air pada lahan miring. Dan yang ketiga, penghijauan di lahan-lahan yang gersang. Berikut cara menjaga kelestarian air. Yang pertama, menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, mengadakan pengolahan limbah secara benar. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara. Yang pertama, membangun cerobong asap yang tinggi. Yang kedua, membuat taman kota. Dan yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Membersihkan rumah termasuk salah satu kewajiban menjaga lingkungan. Apabila lingkungan sehat, kita juga akan terhindar dari penyakit. Anak-anak, berikut kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan.
Yang pertama, memelihara dan membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga lingkungan dari kerusakan. Dan yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Kemudian yang keempat, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung bagi manusia, dan juga aneka satwa. Manfaat reboisasi antara lain mencegah terjadinya erosi tanah. Yang kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Dan yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Manfaat yang kita dapatkan jika kita membuang sampah pada tempatnya, yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, mencegah banjir. Dan yang ketiga, memudahkan daur ulang sampah. Anak-anak, salah satu cara mensyukuri pemberian Tuhan adalah dengan menjaga lingkungan. Dengan demikian berarti kita peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Berikut sikap peduli lingkungan yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama, membersihkan selokan yang tersumbat. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, menjaga dan merawat tanaman. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Jika lingkungan tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerugian bagi kita. Misalnya, menebang hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hewan kehilangan habitatnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.